kita. Selalu ujungnya Allah maafkan kamu, Allah mengampuni kamu, Allah mengangkat kamu. Karena Allah Maha Pemaaf. Makanya naif sekali kalau kita manusia tidak ada maaf untuk dia. Allah sendiri Maha Pemaaf kok. Seberat apa sih kesalahan orang sama kita sampai kita begitu tegarnya ngomong gak ada maaf sama kamu? Sakit itu. Subhanallah. Cenderung ibu-ibu ini. Nah, yang terakhir, jalan keluar bagi orang yang beriman, surah 65 ayat 2 sampai 4. Jalan keluar bagi orang beriman ketika dapat masalah, dapat ujian segala macam. 65 ayat 2, 3 dan 4, 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, duduklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik, dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil dari kamu. Ya terus. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar bagi. Tunggu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Kenapa banyak orang tidak berikan jalan keluar? Berarti takwanya nggak benar, sabarnya nggak benar, jujurnya nggak benar, ibadahnya nggak benar, hijabnya nggak benar. Nggak benar artinya apa? Tidak ikhlas. Terus. Ayat 3. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Diam di rumah, datang rekening. Pak Munjir di rumah, iya Masya Allah. Bapak nggak ngajar, corona udah 2 tahun saya nganggur Pak. Masya Allah Pak. Makan Bapak dari mana? Dari Allah. Pak ada nomor rekening? Ada. Maaf jangan tersinggung, saya ngirim uang ya Pak, ala kadarnya. Saya lihat nggak banyak sih, 50 juta. Saya telepon balik, karena nggak pernah orang sebanyak itu ngirim transfer sama saya, apalagi dari sini. Ya. 50 juta bukan sedikit jumlah bagi saya kan. Ala kadarnya Pak Munjir, 50 juta. Masya Allah. Pak mohon maaf itu kebanyakan untuk Bapak. Enggak Pak, itu rezeki Bapak. Masya Allah. Menangis saya Bu. Itu rezeki Bapak kata. Di musim corona itu sering banget saya begitu. Bapak di rumah ya, nggak ngisi kajian, nggak ada Pak. Pengajian di rumah nggak boleh, di kantor di stop. Terus makan Bapak, keluar air mata menjawabnya dari Allah. Ada nomor rekening Pak? Ada. Ini apa ala kadarnya mau saya kirim 10 juta. Subhanallah, pemurahnya Allah itu. Dan saya alami musim corona itu. Saya alami musim corona itu. 2 tahun kan saya nganggur itu. Saya harus bayar makan anak yatim, mualaf yang saya bina di Tapanuli dengan Irian. Setiap bulan harus ngirim sekian juta. Sementara saya nganggur. Kerja saya malam Pak, hanya menangis. Ya Allah, mudahkan rezeki hamba. Sekian anak yatim yang harus nunggu uang tiap bulan dari aku, ya Allah. Tiap malam saya menangis Pak. Karena saya nganggur. Anak yatim harus makan, mualaf harus makan. Mereka dibuang dari keluarga. Tapi itulah cara Allah membantu saya. Kirim rekening 5 juta, 8 juta, 10 juta dari orang-orang. Dari tempat lain Pak, sini belum. Masya Allah, iya. Masya Allah. Subhanallah. Kesimpulan hari ini sederhana kok. Ketika kita dekat dengan Allah, masalah apapun diberikan jalan keluar, insya Allah. Hanya satu kata kunci, yakin, percaya kalau Allah menolong kita. Saya ulangi ya Bu, yakin, percaya Allah menolong kita. Insya Allah pertolongan diturunkan. Saya buka session tanya jawab. Ada pertanyaan, any question? Iya, nama, status, pertanyaan. Status cucunya banyak. Usia Ibu berapa? 70. Masya Allah, wajah kayak 69 dia. Iya. Ya, beliau usia 70 tapi wajah kayak 69, Masya Allah. Beda setahun ya lumayan lah. Pertanyaan Bu. Ibu baru pertama hadir. Udah lupa ya. Iya, mungkin baru operasi ya. Pertanyaan. Iya, pertanyaannya begini. Tadi Pak Ustaz mengatakan boleh mengkodok
Puasa almarhum ayah ibu. Almarhum ayah misalnya ya. Nah misalnya saya Daud nih. Iya. Jadi saya bisa puasa tiap hari dong. Misalnya hari ini Daud. Bisa. Boleh ya? Niatkan kodo. Misalnya ini Daud, besok puasa kodo, besok Daud bisa. Boleh ya. Jadi Boleh. Saya kadang sebulan saya puasa. Karena saya niatkan nanti selang-selingnya satu hari itu saya niatkan untuk kodo puasa ibu, ayah, almarhum abang saya. Pahala kita dapat, masya Allah. Iya. Pertanyaan kedua. Iya. Siapa lagi ibu? Bapak, sebelah kanan. Ada lagi ibu-ibu? Bunda. Bapak, silakan. Ibu. Adalah, ya. Mau nanya ini Pak, ini saya lupa dari mana, yang dia bilang kalau berdoa, Kenapa? kalau berdoa kepada Allah, kalau misalnya nggak dikabulin lah diganti dengan masuk surga. Jadi antara dikabulin di sesuai di dunia atau kalau punya rencana lain tapi doanya tetap diterima. Diganti dengan nikmat surga. Iya. Bagi orang beriman, Dek. Kalau amalnya di bawah standar, enggak. Kembali ke orang yang berdoa itu. Orang beriman enggak? Karena memang tidak semua doa dikabulkan Allah dalam arti seperti yang kita minta. Misalnya, ya Allah berikan hamba uang, berikan hamba mobil. Belum tentu kita punya mobil. Tapi karena ketika sabar, diganti dengan fasilitas surga nanti. Itu yes, bagi orang yang beriman. Diganti Bu dengan fasilitas surga. Jadi kalau ibu sepanjang hari berdoa tapi tidak ada yang dikabulkan, malah beruntung. Surga ibu lebih nikmat dari orang lain. Bagi orang yang beriman. Ya Allah, keluar makanan, konsen buyar nanti. Iya, nggak apa-apa. Makanan keluar, pertanyaan keluar. Ustadznya dulu. Ustadz. Jangan jamaah, sini. Ustadznya dulu, dok. Saya nanti gelisah kalau belum ada di sini. Ada pertanyaan? Iya. Nyambungin lagi nih Pak. Iya boleh. Tadi kalau misalnya kan sekaligus mau ngajak teman-teman yang mungkin belum beriman tapi Islam. Kalau mau diberikan pemahaman. Kalau aku tadi bilang langsung, iya diterima sih tapi kalau beriman. Nah, ini kan Ya mungkin nggak butuh penjelasan seperti itu kepada mereka. Mungkin mereka tersinggung nanti. Iya. Jadi ada kadang penjelasan itu karena lihat orangnya. Tapi kalau yang betul memang dia yang baru mengenal Islam kita ngomong gitu, dia kan tersinggung nanti. Sebaiknya tidak diomongin seperti itu. Bagi yang baru mengerti Islam. Sama dengan beliau, Pak saya nggak sholat. Neraka kau. Ya nggak jadi sholat dia. Iya kabur dia. Dibujuk aja. Ada lagi? Bunda-bunda ada lagi? Ini bapak-bapak? Sebelah kanan? Bapak yang jenggot baru ya? Jenggotnya baru atau orangnya baru? Pak Wis, ada iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pelit banget bapak. Assalamualaikum gitu. Boleh nanya yang lagi Hit. sekarang ini kan Palestina dengan Israel. Iya, pertanyaan. Pertanyaan, apakah Palestina itu lagi dicoba oleh Allah atau gimana? Diuji. Diuji. Kenapa Pak Palestina diuji? Karena sana ada Masjidil Aqsa. Nabi-nabi pernah singgah di sana. Rasul pernah sholat di sana. Ujian bagi orang Palestina, ujian bagi kita. Mau nggak kita memperjuangkan Palestina? Bentuk bantuan kita apa? Dana dan doa. Itulah bentuk apa kita, bantuan kita, dana dan doa. Karena dunia nggak ada yang peduli Pak. Seandainya kita balik menyerang Israel, hancur, pasti katakan kita teroris. Tapi Israel sudah hampir 10.000 korban orang Palestina kan, yang dibantai sama Israel laknatullah itu. Tapi seandainya kita membalas dan mereka banyak mati, orang Yahudi kan 3.000 orang yang mati itu sudah. Dari pihak Palestina 10.000 orang, mayoritas wanita, anak-anak. Yang dihancurkan itu masjid, gereja. Udah melanggar HAM berat sebenarnya mereka itu. Iya, karena korbannya anak-anak dan wanita. Kedua, rumah ibadah. Makin babi buta mereka. Tapi dunia cicing waya sedayana. Saya kaget itu. Loh kok bisa dunia diam ya?
Ya kenapa tuh? Karena yang diserang itu negara Islam. Coba Pak serang itu negara Kristen. Oh, dunia habis menghantam kita, Pak. Coba Pak kita serang itu Singapura. Jawabnya sederhana, karena kita yang diserang itu negara Islam. Persetan dengan itu kata mereka. Itu Bu masalahnya. Kita umat Islam tidak kompak. Padahal kalau kita kompak 2 jam habis itu Israel kok. Yordania ada di sana kok, Mesir ada di sana. Iya kan? 2 negara aja mengepung Israel habis itu. Yordania dengan Israel, dengan Mesir. Tapi nggak ada yang melakukan, nggak berani. Ya, iya ada lagi. Kalau kurang nambah ini ya kuenya, kasihan. Tadi kan itu ujian juga kebiasaan kita ya. Iya. Sama yang lain dan jazirah Arab lainnya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu terhadap ujian itu gimana terhadap kita ini? Dosa besar, minimal dosa. Iya dong. Tutup mata aja nggak? Iya, masa bodoh. Contoh seperti Palestina. Orang bilang apa Pak yang bisa kita lakukan terhadap Palestina? Dana dan doa. Menangis di sujud itu, ya Allah, selamatkan Palestina dan Masjidil Aqsa, selamatkan Palestina dan Masjidil Aqsa. Menangis kita di sujud terakhir itu. Itu udah bentuk perjuangan kita. Biasa padang mahsyar sebagai saksi air mata kita itu. Dia Bu menangis di sujud terakhir itu. Anak kecil dibantai, Ibu lihat kan? Perempuan dibunuh, dikuliti Bu. Di Palestina itu sekarang itu dunia cicing wae karena korbannya orang Islam. Ada juga Pak orang Islam yang cuek, ada masa bodoh katanya, bukan negara kita kok. Astagfirullah, Ustaz ada ngomong seperti itu, bukan negara kita kok katanya. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ustaz, bukan di Palestina tidak saja agama Islam. Betul, 15% penduduk Palestina Kristen, Iya. 15% penduduk Israel itu Muslim. Kami kan ngobrol juga sama orang-orang yang beragama non-Muslim di sana. Iya, betul. Mereka juga nggak suka sama tentara Israel. 15% penduduk Palestina itu Kristen, Bu. Sebaliknya di Israel 15% penduduknya Muslim. Warga negaranya Muslim 15% itu Israel itu. Jadi bukan semua Yahudi. Sama dengan di Medan. Sekian persen kan mayoritas di Medan itu Muslim gitu. Tapi selalu menganggap Medan itu kota Kristen kan gitu kan. Ya ada lagi. Sambil makan kue nggak apa-apa. Oh ya. Iya silakan. Nami. Assalamualaikum, nama saya Novi. Baru ya, baru hadir. Di komplek 5 suka Oh begitu, di sini baru insaf. Oh iya. Iya, pertanyaan. ya mau nanya. Dulu saya pernah bikin Islam teman saya di pagi masukin mualaf Iya. temenin. Iya. Terus saya sempat ngebimbing lost contact aku Perempuan laki-laki. perempuan. Oke. Terus kemarin baru ngabarin ternyata dia udah masuk Kristen lagi dan Ya nggak Allah. mau apa nikah. Terus saya diundang besok di gereja. Ibu haram hadir. Iya maksudnya saya dosa nggak selama ini saya nggak bimbing gitu. Bukan hanya ibu, orang Muslim yang ngerti itu. Saudara-saudara kita Islam yang ngerti dia masih Islam yang bimbing, semua berdosa, termasuk ibu. Itu masalahnya. Tidak ada yang membimbing, betul? Akhirnya kembali dia. Mau sholat gak ada yang membimbing, ke gereja banyak yang membujuk, mendingan ke gereja. Kan sering saya wawancarai mereka yang kembali Kristen. Bagaimana Pak? Saya bilang, kami diislamkan, habis Islam gak ada yang bina kami. Sementara kawan-kawan Kristen masih membujuk saya, mendingan saya kembali ke gereja. Memang itu kenyataan Bu. Makanya kita habis diislamkan berpelukan nangis kayak Teletubbies. Wow, masuk surga. Tapi nggak ada yang membina. Yang dibina apa? Akidahnya, imannya, ekonominya. Oh, iman dibina, hidup terlunta-lunta, dosa besar juga kita. Makanya kita perlu ada rumah mu'alaf, Pak. Kita kan selalu rumah yatim, rumah yatim, rumah yatim, rumah yatim, rumah dua apa? Rumah mu'alaf mana tuh? Kita bikin ustadz di sana, kita gaji 10 juta sebulan. Konsen mereka bina mu'alaf. Nggak ada kan di Indonesia.
Tapi kalau dengar yatim langsung nyumbang. Saya kan ngurus mualaf banyak bu. Kalau udah saya omongin nanti Pak mohon dana banyak mualaf kita Tapanuli di Irian paling 2-3 juta. Tapi kalau ngomong yatim 30 juta. Saya bingung. Mualaf itu saudara baru kita diusir dari keluarga, ijazahnya dibakar, suratnya ditahan. Harusnya itu lebih kita tolong kan? Iya kita support. Ini terbalik bu. Dapat paling 3 juta. Tapi giliran kita bilang, saya dana yatim, saya Pak tolong dibantu. Bisa 30 juta. Lihat rumah yatim di mana-mana. Sampai sekarang sedih saya Pak Wis. Nggak ada rumah mualaf. Atau ini kita jadikan rumah mualaf? Hah? Iya. Nah, kita pernah di ND. Kita ada masjid namanya Al-Mu'alaf. Iya. Nah, itu tidak ada WC, tidak ada kami sumbang untuk bikin WC sama. Iya, memang kadang iya Pak, terlalaikan, terlupakan kadang Pak. Kawan-kawan mualaf, kasihan Bu. Kalau orang Medan bilang mesake. Ada lagi? Kalau udah cukup ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa apa itu Pak? Oh ya, doa. Doa buat Palestina, Ustaz. Oh iya. Ini doa untuk orang tua kita, anak kita, saudara kita, yaitu pertama Pak Mugiono bin Istanbul, Ibu Titi Sulastri binti Ismail, Bapak Amir Hamzah bin Makkah, ayahnya ibu ya. Kemudian Ratih binti Sundari, ini Ananda Arya Sena Satria Haji bin Wiyasa, kemudian Asarik bin Amir Hamzah, Aryono bin Amir Hamzah, Emma binti Sundari, Enen binti Sundari, Enen ya Bu? Kemudian Rostia ya, binti Rajak, Sanusi bin Rafiq, Ibu Sri Hartati binti Sudargo. Kemudian yang sakit Ibu Hajah Sri Warniarningsih. Jamaah kita tuh saudara ini. Baik, kita serius ya Bu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika bi azimi sultan. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang kami sebutkan di atas ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ampuni dosa mereka, maafkan kesalahan mereka. Jadikanlah kami dan mereka menjadi ahli surga ya Allah. Allahumma ya Allah, bagi saudara kami, sahabat kami, tetangga kami, saudara seiman kami sakit hari ini, angkat penyakit mereka ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah. Limpahkankah kesabaran kepada saudara yang menjaga mereka sedang sakit. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami setelah kau berikan petunjuk. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah, anak kami, istri kami, keturunan kami, imam bagi orang-orang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.